Tingkong bako, bako alin, Dala ni Maswano. Bapak ko yang yun ay. Dala ni Maswano. Apa dulu ya nih, mano? Oke guys, kita sudah di TKP ini, tempat budidaya rumput laut bagi nelayan Tunas Galampa ini. Di sini ada sapnya bapak ini yang ingin mengajarkan kita bagaimana cara budidaya rumput laut yang benar guys. Oke bapak, langsung ke prakteknya saja, bagaimana cara budidaya rumput laut di sini pak? Ya, saya sendiri Pak Majidin ini, saya ini sebenarnya nelayan tangkap. Dan saya juga tidak fokus hanya satu kegiatan, saya juga sebagai petani rumput laut di Tunas Galampa ini. Jadi untuk caranya, memang ini rumput laut banyak kendala teman-teman, dari hama maupun kotoran atau bulu yang lain. Jadi kita sebagai petani rumput laut tidak boleh menyerah. Namanya kuncinya sabar, berjuang. Apapun kendalanya, apapun pengalaman yang kita dengar, yang kita dapatkan, kita harus cobainlah dulu. Pernah kita coba di Tunas Galampa dulu kan berbulu kotor putih. Kita coba dengan ambilkan sabun dandut, air tawar dengan sanglai, inilah hasilnya. Jadi perjuangan itu tidak boleh kita menyerah. Yang penting untuk hidup, untuk mendapatkan hasil, maka kita akan coba. Jangan kita hanya mendengar. Inilah hasilnya teman-teman. Kemarin kan tinggal batang ini, tinggal batang. Karena pengaruh kotoran, dia masak dan berbulu karena pengaruh hujan juga, mungkin limbah hujan. Jadi inilah kemarin perjuangannya, kita pakai sabun dandut, air tawar dengan sanglai. Pakai sabun dandut ini? Sabun dandut, air tawar dengan sanglai untuk mematikan bulunya dan membersihkan kotoran. Makanya kemarin dari batang, sekarang perkembangannya seperti ini. Ini guys. Jadi kalau yang merasa ragu-ragu, coba, berkali-kali coba. Kami melakukan ini sudah beberapa kali dan syukur alhamdulillah lah. Bukan juga banyak hasil, tapi sedikit ada hasil. Padahal rahasia nelayan di sini itu dari cara membersihkan rumput lautnya, melakukan apa nih? Ya harus kita ini, kalau kita kan kalau sudah musim hujan begini kan limbah dari kali atau dari atas itu kan kotoran. Jadi kotoran itu dia lama mulai melengket, dia akan jadi masak. Kadang juga dia kotoran itu jadi bulu. Jadi hamanya itu agar-agar tidak berkembang. Dia makan sendiri, jadi kita usahakan kita harus ambilkan air tawar dengan sabun dandut dengan sanglai kalau perlu untuk melicikkan dia. Jadi sabun dandut itu membersihkan dan mematikan bulu, sedangkan sanglai itu melicikkan batang-batang agar-agar itu supaya tidak gampang melekat kotoran. Oh iya, bisa dilihat sabun dandutnya atau dengan yang lain mungkin? Sabun dandut. Oke guys, di sini sapunya bapak ini ingin memperlihatkan ini ya, rahasia dari kesuburan rumput laut yang ada di Buton Tunas Galampa guys. Oke, mungkin ini bapak bisa dijelaskan bagaimana cara pakainya pak? Kalau untuk takarannya, kalau rumput lautnya bersih, kita tidak lepas bahwa bersih tidak bisa harus pakai ini, tidak. Karena mau pandangan mata itu bersih, tapi namanya rumput laut tetap ada kotoran atau hama. Kita harus hanya kita kurangi takarannya. Kalau dari 40 liter atau 60 liter, kalau kita itu bersih minimal 1 atau 2. Tapi kalau rumput lautnya kotor dan itu berbulu, 2 bisa 3. Kalau sanglai tetap 1. Maksudnya kita lihat takarannya. Maksudnya untuk pengalaman kami teman-teman. Jangan sampai juga karena ini kalau tambah atau kurang juga tidak akan mati bulunya, itu tidak akan berkembang. Kita usahakan itu minimal itu 10 atau lebih dari 10 menit itu. Kita biarkan habis celup, tidak lama-lama rendam. Rendamnya itu celup sekali. Yang penting sudah basah, angkat. Biarkan di darat dulu. Setelah kita perhitungkan itu busanya sudah kering dan bulunya sudah mati, baru kita buang di laut. Atau langsung setelah kita buang, langsung kita bentang di rakit. Oh begitu. Jadi itulah hasilnya kemarin tinggal batang karena pengaruh kotoran, bulu dan masak. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan, tunas-tunasnya sudah mulai ini. Insya Allah dengan ini kami sudah mulai pembibitan lagi. Ya, dari serangan hama dan penyakit kemarin sekarang sudah berkembangan. Jadilah teman-teman hasil dari dari cara kerja kami melalui sabun dandut atau sanglai ini dengan air tawar. Kuncinya air tawar. Begitu teman-teman. Biarkan beberapa menit di atas 10 atau lebih dari 10 menit supaya bulunya mati, hamanya mati, baru kita buang di laut. Setelah itu kita bentang ke rakit. Teman-teman kita di sini juga ini sama-sama belajar ini. Kita juga berbagi pengalaman ini
mungkin teman-teman di daerah lain belum pernah pakai ini, kalau bisa dicoba dulu lah. Coba. Supaya kesejahteraan nelayan rumput laut begitu, Pak. Maksudnya kalau ada kekurangan belum jelas, tolong informasi, hubungi kita di nomor ini. Kita akan bicara sama-sama. Saya siap. Saya di rumput laut ini kurang lebih 20 tahun dari 1998. Karena segala macam cara, pupuk apa semua, tapi lebih ringan, lebih rileks. Ini kerjanya hanya sabun ini, tidak terlalu berat. Oke kerjanya. guys, di sini rumput lautnya kayaknya kelihatan bersih sekali. Ini Dan tulangnya besar-besar sudah ini. Kemarin tinggal batang. Oh, kemarin tinggal batang, terus Iya. disembuhkan, maksudnya dibersihkan hamanya, dibersihkan hamanya, kotorannya. kotoran dengan bulu yang ada di rumput laut dibersihkan dengan sabun dan sangat guys. Minimal 2 minggu ini, kurang lebih 2 minggu. Oh, baru 2 mantap minggu. ya. Jadinya seperti ini. Ih, besar-besar Pak. Iya, kalau Umur sampai- berapa hari ini? Ini kurang lebih 2 minggu ini, 2 minggu. Yang kemarin itu. Nah, jadi kalau sampai 3 minggu atau 1 bulan ya sekolah hamda mungkin lebih dari diangkat itu sudah bengkok. Ih, sudah besar-besar ini. Ini baru pembibitan, karena ini butuh pembibitan jadi tidak terlalu lama. Oke guys. Minimal 2 minggu atau lebih dari minggu kita sudah pindahkan. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja guys. Masih bergerak lagi di rakit ini. Semoga teman-teman nelayan budidaya rumput laut bisa tercerahkan lah. Iya. Padahal Maksudnya mencoba lah, kalau belum pernah ya dicoba. dicobalah, tidak salah mencoba, agar teman-teman juga bisa bisa merasakan hasilnya begitu. Oke guys. Banyak kendala itu bisa kita atasi. Di sini banyak pekerjanya nih. Ini anak-anak sudah pintar mengikat agar-agar guys. Libur. Oh, Oke. caranya dia mengikat Oke guys, di sini juga ada ibu-ibu ini yang turun untuk ini. Oke guys, cepat sekali gerakan tangannya. Oke guys, beginilah kehidupan nelayan tunas galampah selain mancing, jaring, dan di sini juga kita budidaya rumput laut guys. Di sini juga ada sapunya mama ini. Oke, ini kalau boleh jujur ini dari budidaya rumput laut ini keluarga kami sejahtera begitu. Oke, di sini juga banyak adik-adik ini. Oke guys, semoga dari penjelasan sapunya Bapak tadi kalian bisa praktek lah. Setidaknya praktek dulu agar teman-teman juga bisa merasakan hasilnya dari budidaya, dari cara kami budidaya rumput laut di Tunas Galampah guys. Oke, mantap. Pas dulu tas apa dulu kan? Tutup dulu yang itu, Pak. Oh.